Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lencana Haya Salsabila dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di video kali ini saya akan merangkum seluruh materi perkuliahan pemrograman web berbasis PHP selama 1 semester genap tahun 2025-2026. Nah, di pertemuan pertama yaitu pengenalan dasar PHP dengan materi variabel, tipe data, operator, konstanta, dan komentar. Kita memulai perkuliahan dengan mempelajari dasar PHP. Variabel di PHP diawali dengan tanda variabel nama dan bersifat dinamis. Tipe data yang didukung antara lain string, integer, float, dan boolean. Nah, di sini juga kita mempelajari operator seperti aritmatika, perbandingan, logika, dan juga kita mempelajari konstanta menggunakan fungsi define, serta pentingnya menulis komentar untuk dokumentasi kode. Untuk pertemuan kedua dan ketiga, kita mempelajari alur logika dan perulangan. Nah, untuk yang pertemuan kedua dulu, dengan judul materi besarnya if else, switch, dan special if. Selanjutnya adalah pengondisian atau logika program. Kita menggunakan if untuk satu kondisi, sedangkan if else untuk dua kondisi, dan switch case jika terdapat banyak pilihan nilai konstan. Nah, selain itu ada special if atau operator ternary untuk penulisan kondisi yang lebih ringkas. Di pertemuan ketiga yaitu perulangan dengan judul besar materinya for, while, do while, serta fungsi break dan continue. Untuk mengeksekusi kode berulang kali, kita menggunakan perulangan. Nah, yang pertama ada for, digunakan jika jumlah perulangan sudah pasti. While, mengecek kondisi di awal. Sedangkan do while, minimal mengeksekusi kode satu kali sebelum pengecekan. Kita juga menggunakan perintah break untuk menghentikan paksa perulangan dan continue untuk melompati iterasi saat ini. Oke, selanjutnya pertemuan keempat dan kelima, yaitu judul besarnya interaksi form dan login dasar. Materi di pertemuan 4 dan 5 yaitu instalasi makromedia Dreamweaver, form handling, get and post, multiform handling, dan form login. Masuk ke bagian web dinamis, kita berinteraksi dengan pengguna menggunakan form HTML. Data form dikirim menggunakan metode get, data terlihat di URL atau post, data tersembunyi di HTTP request. Kami juga mempraktikkan pengolahan banyak form sekaligus, multiform handling, dan membuat struktur dasar form login untuk keamanan akses. Oke, next pertemuan 6 dan 7 yaitu worm server and type form. Dengan materinya instalasi worm server itu face MySQL, PHP, dan materi komponen form itu radio button, checkbox, combo box, dan text area. Untuk menjalankan file PHP secara lokal, kita menggunakan worm server sebagai web server lokal. Kami juga memperdalam form handling untuk mengolah berbagai inputan pengguna yang lebih kompleks seperti radio button, itu pilihan tunggal, checkbox, itu pilihan ganda, combo box, itu drop down, dan text area, itu teks panjang. Nah, selanjutnya di pertemuan 9 sampai 11 kita mempelajari array, fungsi, dan UTS. Dengan materi array itu index and associative, terus fungsi itu function, dan pembuatan aplikasi buku tamu berbasis web. Sebelum UTS, kita mempelajari array untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel dan fungsi atau function untuk membungkus kode agar bisa digunakan kembali secara modular. Pemahaman ini diimplementasikan langsung pada UTS berupa pembuatan aplikasi buku tamu berbasis web untuk mencatat data pengunjung.
Oke, next pertemuan ke-13 yaitu string, waktu, dan manipulasi berkas. Setelah UTS, perkuliahan berlanjut pada manipulasi string atau seperti mencari panjang string atau memotong teks, dan pemanfaatan fungsi bawaan PHP untuk menampilkan serta memformat tanggal atau waktu. Kami juga belajar cara membaca, menulis, dan mengolah file secara direktori langsung melalui skrip PHP. Selanjutnya, pertemuan ke-14, konsep dasar season dan cookies. Untuk mempertahankan status pengguna seperti status pengguna yang sudah login, kami menggunakan season dan cookies. Season itu menyimpan data di sisi server dan akan hilang saat browser ditutup. Sedangkan cookies menyimpan data langsung di browser pengguna dengan masa kadaluarsa tertentu. Nah, pertemuan terakhir yaitu pemrograman berorientasi objek dengan materi kelas, objek, properti, metode, dan prinsip dasar OOP PHP. Materi terakhir yang sangat penting adalah pemrograman berorientasi objek atau OOP. Di sini kita mengubah paradigma pemrograman menjadi berbasis objek dengan mendefinisikan kelas atau cetakan, objek atau perwujudan kelas, properti atau variabel di atas kelas, dan metode atau fungsi di dalam kelas untuk membuat struktur kode yang lebih rapi dan berskala besar. Demikian rangkuman materi pemrograman web dari awal hingga akhir semester ini. Pembelajaran ini memberikan fondasi yang sangat kuat bagi kami untuk berkembang menjadi seorang web developer. Terima kasih kepada Bapak Jarir STMT selaku dosen pengampu atas bimbingannya selama semester ini.